Lah kok nggak F5? Oh udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Andi Surya Pratama. Aku dari kelas 1C S1 Akuntansi. Pada video ini aku mau menjelaskan tentang materi-materi yang aku pahamin dari materi 1 sampai materi 6 mata kuliah PLD ataupun pengantar literasi digital yang diampu oleh Pak Ade Pak Pak Ade Adri Henryandi. Adapun tujuan video ini ialah sebagai proyek tugas UTS mata kuliah pengantar literasi digital. Bahasan materi yang bakal aku bahas di video ini ada sebanyak 6 teman-teman. Pokoknya yang pertama itu ada perkembangan perkembangan generasi web, yang kedua ada sistem operasi, yang ketiga ada aplikasi keuangan berbasis mobile, yang keempat ada perangkat input dan output, yang kelima ada perangkat media penyimpanan, dan yang keenam itu ialah fungsi komputer di masa depan keuangan. Langsung aja kita bakal masuk ke bahasa ke bahasan kita yang pertama, yaitu tentang perkembangan generasi web. Pada zaman sekarang ini, dunia internet khususnya teknologi informasi dan juga komunikasi ataupun yang disingkat dengan TIK berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya perkembangan generasi baru dari web yaitu web 3.0 atau yang lebih dikenal dengan istilah semantic web. Hingga saat ini terdapat 3 generasi website, yaitu ada web 1.0, web 2.0 dan juga web 3.0. Sekarang ini kita sedang berada di generasi web 2.0 dan juga bakal diprediksi kita akan segera beralih ke generasi web 3.0. Namun apa sih web itu? Web ialah merupakan kumpulan dokumen yang berada pada komputer server ataupun web server. Server ini tersebar di 5 benua, termasuk juga di Indonesia, dan juga terhubung menjadi satu melalui suatu jaringan yang bernama internet. Melalui web, kita dapat mengakses informasi tidak hanya berupa teks, melainkan juga dalam bentuk audio, gambar, video, dan juga animasi. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang satu persatu mengenai jenis-jenis web, dimulai dari web 1.0. Web 1.0 ini ialah generasi website pertama yang hanya bersifat read only atau hanya dapat dibaca saja dan juga kurang interaktif. Web 1.0 ini hanya dapat mendukung komunikasi secara satu arah, sehingga pengguna tidak dapat melakukan interaksi di laman web. Istilah web 1.0 sebenarnya merupakan retronim. Maksudnya, istilah ini tidak ada sebelum boomingnya era web 2.0 pada tahun 2004. Adapun ciri-ciri web 1.0 ialah pertama itu ada halaman webnya bersifat statis, di mana website ini hanya bersifat read only, sehingga komunikasi hanya dapat terjadi satu arah. Pembaca hanya dapat menerima informasi tanpa bisa berpartisipasi dalam pemberian informasi. Yang kedua itu ada penggunaan frameset, yaitu tampilan beberapa buah
halaman web dalam satu window. Yang ketiga itu ada penggunaan tag HTML seperti Blink dan juga MariQ. Yang keempat itu adanya fitur buku tamu online. Yang kelima adanya penggunaan buton dengan format GIF. Adapun contoh website yang menggunakan teknologi web 1.0 ini kayak Google, Yahoo, NBC, Britannica Online, dan juga DoubleClick. Nah, tujuan utama dari web 1.0 ini ialah hanya untuk mendistribusikan informasi kepada siapa saja dan kapan saja, dan juga menciptakan kehadiran online. Selanjutnya itu ada web 2.0 yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 2004 oleh O'Reilly Media. Web 2.0 itu pastinya lebih interaktif dan dibandingkan dengan web 1.0, sebab web 2.0 ini bersifat baca tulis sehingga memudahkan pembaca web untuk menambahkan materi, berkomentar, dan juga lain-lainnya. Pada umumnya website ini website yang dibangun dengan menggunakan teknologi web 2.0 memiliki fitur-fitur seperti CSS, aplikasi rich internet berbasis Ajax, markup HTML, sindikasi dan juga agregasi data menggunakan RSS ataupun Atom. Yang kelima ada link URL yang valid, dan juga aplikasi wiki pada sebagian ataupun seluruh website. Contoh website yang menggunakan teknologi web 2.0 ini kayak IG, WA, atau WhatsApp, Skype ya. Ya, Skype, Spotify, Snapchat, Facebook, dan juga LinkedIn. Intinya sih kayak media-media sosial gitu ya teman-teman. Namun web 2.0 ini banyak banget kekurangannya. Contohnya tuh kayak cacat autentikasi dan juga otorisasi, dan juga sewaktu-waktu dapat terjadi adanya kebocoran informasi. Nah, yang ketiga itu ada web 3.0. Ya, boleh. Web 3.0 atau halaman website berbasis semantik merupakan sebuah halaman website yang memiliki kemampuan untuk memahami dan juga mempelajari makna dari metadata yang ada pada sebuah halaman website, di mana hal ini merupakan salah satu keunggulan semantik web jika dibandingkan dengan halaman web generasi pertama. Web 3.0 ini seolah-olah menjadi asisten pribadi kita untuk mencari informasi yang ada pada dunia maya. Dengan adanya teknologi web 3.0 ini, pastinya kita tidak bakal sulit untuk mendapatkan informasi secara cepat dan juga pastinya akurat. Berikut bakal aku jelaskan mengenai gambaran tentang web 3.0. Misalnya nih teman-teman, aku tuh ingin pergi ke pantai dengan budget yang terbatas. Untuk itu pastinya aku tuh perlu menentukan lokasi yang aku tuju, penginapan, dan bagaimana cara aku untuk sampai ke lokasi yang aku tuju. Nah, dengan menggunakan teknologi web atau search engine, aku dapat mencari lokasi penginapan serta transportasi yang sesuai dengan kondisi keuangan aku,
dan pastinya sebisa mungkin tanpa mengurangi kenyamanan aku dalam berlibur. Nah, gambaran yang kedua itu uh, contohnya tuh nih kan setiap user pastinya memiliki profil yang unik berdasarkan catatan kebiasaan kita saat mengakses internet. Nah, web 3.0 ini memanfaatkan history ini ketika kita melakukan searching. Artinya, ketika dua orang yang berbeda melakukan searching dengan satu keyword yang sama, nah, namun hasil yang bakal muncul di halaman webnya mungkin saja bisa berbeda tergantung tergantung history masing-masing pengguna. Contoh website yang menggunakan teknologi Web 3.0 ini kayak Coinbase, Tron, MetaMask, Bitcoin, OpenSea dan juga Uniswap. Selanjutnya materi yang bakal aku bahas di bahasan kedua ini ada tentang sistem operasi. Sistem sistem operasi merupakan perangkat lunak yang terletak pada harddisk komputer yang tugasnya itu untuk mengelola semua aktivitas komputer yang yang berkaitan dengan pengaksesan perangkat keras, pengelolaan proses seperti penjadwalan proses dan juga pengelolaan aplikasi. Sistem operasi mempunyai peranan yang sangat penting sebab secanggih apapun perangkat komputer jika tidak didukung dengan sistem operasi yang sama baiknya, maka sistem komputer tersebut tidak bakal ada manfaatnya. Adapun fungsi ada uh, adapun fungsi sistem operasi itu ada sebanyak 8 fungsi. Yang pertama itu ada resource resource manager yang fungsinya itu untuk mengelola sumber daya dan juga mengalokasikannya. Contohnya itu kayak memori, CPU dan juga perangkat lainnya. Yang kedua itu ada interface ataupun tatap muka aplikasinya. Fungsinya itu sebagai perantara antara antara perangkat komputer dengan pengguna dalam menyediakan tampilan yang lebih mudah dipahami dan juga bersahabat atau istilahnya itu user friendly. Yang ketiga itu ada koordinator ya yang fungsinya untuk mengkoordinasi dan juga menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan juga diproses secara berurutan. Yang keempat itu ada guardian yang fungsinya untuk mengontrol, melindungi file dan juga memberi pengawasan pada data dan juga program. Yang kelima itu ada yang kelima itu ada gatekeeper ini yang fungsinya untuk mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem. Yang keenam itu ada optimizer, ialah penjadwalan yang disebut oleh user pengaksesan basis data dan juga proses komputasi penggunaan. Yang ketujuh itu ada akuntan yang berfungsi untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan i i apa IOO di storage dan juga waktu koneksi. Dan yang ke-8 tuh ada sektor yang berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem operasinya, itu ada 2,
yang ada desktop dan juga ada mobile. Contoh desktop itu ada Microsoft Office dan juga Linux. Nah, ini bakal aku jelasin mulai dari Microsoft Office atau yang lebih kita kenal dengan istilah Windows. Windows ini banyak banget keunggulannya sebagai user friendly alias mudah sekali untuk digunakan. Selain itu, banyak banget perusahaan yang membuat sebuah software atau aplikasi yang dapat kompatibel dengan Windows sehingga Windows pun mampu mendukung berbagai aplikasi atau software yang ada. Walaupun telah menjadi sistem operasi yang paling populer, nyatanya Windows juga memiliki kekurangannya. Salah satunya itu harganya yang cukup mahal baik lisensinya maupun pernah jualnya. Selanjutnya itu ada perangkat lunak Linux. Nah, Linux ini ialah sebuah wanginan dari Minix dan juga Unix. Sistem sistem operasi ini juga terkenal juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Adapun kelebihan dari Linux ini ialah cocok untuk dijadikan server sebab stabil dan juga tidak tidak membutuhkan RAM yang besar. Selain itu, Linux juga dapat memasang berbagai berbagai aplikasi dan juga software. Nah, salah satu yang penting ini Linux ini tidak berbayar dan alias gratis. Namun sayangnya kelemahan dari sistem operasi Linux ini ialah proses instalasinya yang tidak mudah dan juga tidak banyak hardware yang mendukungnya. Selain itu, para pengguna awam harus harus membiasakan diri dan juga belajar lebih dari se, se seorang mentor yang ahli ataupun biasa menggunakan Linux. Nah, selanjutnya itu ada perangkat lunak mobile, mo, mo, mobile, mobile teman-teman, maaf. Itu ada ada apa namanya? Android dan juga iOS. Nah, Android ini adalah sebuah sistem operasi mobile yang diperuntukkan bagi smartphone dan juga komputer tablet. Android sendiri juga sudah banyak banget mengalami banyak perubahan. Contoh versi-versi Android itu ialah kayak Oreo, Pie, Android Q, Red Velvet Cake, Snowcone, dan juga Tiramisu. Kelebihan dari Android ini ialah dia tuh open source, kemudahan dalam notifikasi, mendukung banyak hardware mobile, manajemen widget yang fleksibel, banyaknya aplikasi pendukung, juga UI-nya yang user friendly. Namun sayangnya kekurangan dari Android ini tidak banyak dan hanya dua. Ialah Android ini harus terus update untuk memperbaiki bug yang ada pada setiap perangkat, dan juga yang kedua itu ada banyaknya iklan di aplikasinya. Nah, selanjutnya perangkat lunak mobile yang kedua itu ada iOS. iOS ini ialah sistem operasi milik Apple yang dikembangkan dan hanya dapat diaplikasikan untuk perangkat Apple Inc seperti iPhone, iPod Touch, iPad, dan juga Apple TV. Adapun kelebihan dari Apple ini ialah
navigasinya yang mudah, terintegrasi penuh dengan OS Apple yang lain, dukungan multimedia yang sangat baik user dan juga user interface-nya yang yang interaktif. Namun sayangnya namun sayangnya kekurangan dari Apple ini ialah tidak support flash ataupun Safari Mobile dan juga penempatan antena yang kurang baik serta standar aplikasi pengembang yang sangat ketat. Baik teman-teman, bakal aku bakal aku lanjutin di bahasan kita yang ketiga mengenai aplikasi keuangan berbasis mobile. Uh, Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile adalah suatu perangkat aplikasi yang terdapat pada smartphone yang berguna untuk melakukan pencatatan serta serta pengelolaan keuangan. Aplikasi pencatatan dan ke keuangan di mobile juga dapat membantu pengguna untuk mencatat dan juga mengatur keuangan secara digital melalui perangkat mobile seperti handphone ini. Aplikasi ini juga dapat membantu penggunanya dalam mengontrol, melacak, juga mengetahui aktivitas pemasukan maupun pengeluaran penggunanya. Fungsinya itu ialah untuk mempercepat pekerjaan, pastinya fleksibel, sebab laporan keuangan dapat dikerjakan di mana saja dan juga kapan saja. Dan yang ketiga itu adalah transparan, sebab laporan keuangan dapat ditampilkan lebih detail dengan adanya aplikasi keuangan sehingga bisa meminimalisir adanya kecurangan. Adapun kelebihan dari aplikasi keuangan mobile ialah praktis dan dan juga mudah digunakan kapan saja dan di mana saja, membuat pencatatan keuangan lebih akurat dan juga terhindar dari risiko kesalahan perhitungan, memiliki fitur laporan keuangan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan dan juga mengurangi kesalahan dalam manajemen. Selanjutnya itu adalah kekurangan dari adanya aplikasi keuangan mobile ini ialah beberapa aplikasi mungkin memiliki tampilan yang menurutku sangatlah enggak menarik. Fitur mungkin tidak banyak yang bagus karena pastinya terbatas, sebab kalau mau lengkap pastinya berbayar. Beberapa aplikasi pencatatan keuangan mobile mungkin tidak memiliki fitur sinkronisasi dengan akun bank ataupun fitur pengingat tagihan, dan juga yang terakhir itu beberapa, beberapa aplikasi pencatatan keuangan mobile mungkin ataupun pastinya memiliki iklan pada versi free-nya atau versi yang gratisnya. Ini teman-teman, ini ada contoh aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile, itu adalah Dompetku. Dompetku adalah aplikasi pencatat keuangan yang dirancang untuk membantu kalian dalam mengelola keuangan dengan mudah dan juga efisien. Dengan tampilan yang sederhana, bahkan pengguna baru pun tidak akan kesulitan untuk memahami dan juga memanfaatkan semua fitur
yang ada pada aplikasi ini. Dompetku juga memungkinkan penggunanya untuk mencatat setiap pengeluaran dan juga pendapatan dengan mudah dan cepat, serta mengorganisasikannya berdasarkan kategori yang penggunanya tentukan sendiri. Dompetku juga memiliki fitur untuk mencatat utang piutang, sehingga penggunanya dapat mengelola transaksi yang belum diselesaikan dengan lebih teratur. Aplikasi dompetku juga dilengkapi dengan fitur pencadangan yang memungkinkan penggunanya untuk memulihkan kembali data kalian dari database email yang udah ditautkan. Aplikasi ini juga menyediakan laporan keuangan yang memperlihatkan secara jelas pendapatan dan juga pengeluaran pengguna ataupun kaliannya dalam kurun waktu periode tertentu. Fitur, fitur ini juga sangat berguna dalam membantu melacak kondisi keuangan secara keseluruhan. Keamanan data sangatlah penting dalam aplikasi pencatat keuangan. Oleh karena itu, dompetku menyediakan sistem keamanan dengan PIN agar informasi penggunanya dapat terlindungi dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah kelebihan dari aplikasi dompetku ini ialah pertama itu dapat membantu pengguna untuk mengelola keuangan dengan lebih teratur. Yang kedua ada membantu pengguna untuk mencatat pengeluaran dan juga pemasukan keuangan secara harian. Yang ketiga ada membantu pengguna untuk membuat perencanaan keuangan. Yang keempat dapat membantu pengguna memantau performa investasi. Yang kelima ada dompetku ini ada fitur konsultasinya di dalam aplikasi mereka. Dan yang keenam itu ada dapat membantu pengguna untuk memeriksa kesehatan keuangan kalian. Selanjutnya kita sudah masuk di materi yang keempat mengenai perangkat input dan output. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk memberikan instruksi ataupun memasukkan data ke dalam sistem ataupun program komputer. Sedangkan perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang sudah dilakukan oleh sistem ataupun program komputer. Nah, bagian input ini adalah bagian-bagian pada komputer yang berfungsi untuk membawa data dari luar atau dari user ke bagian komputernya. Sedangkan bagian output adalah bagian-bagian komputer yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada user data yang sudah dimasukkan atau diproses. Ini ada macam-macam komponen input dan outputnya. Di bagian komponen input itu pertama itu ada keyboard yang fungsinya untuk memberikan masukan berupa data-data alfanumerik dan juga interpretation ASCII dan juga lainnya. Yang kedua ada mouse yang fungsinya untuk mempercepat ataupun mempermudah dalam pengoperasian perintah-perintah modul pada komputer. Yang ketiga ada trackpad ataupun trackball yang fungsinya sama kayak mouse, cuman yang membedakannya hanyalah bentuknya. Yang keempat ada pen yang dapat digunakan sebagai pengganti pionser komputer.
maaf, sebagai pengganti pointer mouse. Yang kelima ada mikrofon, ya itu komponen masukan yang memberikan interpretation berupa suara. Yang keenam itu ada scanner yang dapat digunakan untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer dalam bentuk file digital. Yang kedua ada webcam yang fungsinya untuk mengambil gambar secara langsung maupun tidak langsung, dan yang ke-8 itu ada modem yang fungsinya untuk memberikan sinyal sebagai keperluan internet. Uh, Selain input, ini ada juga macam-macam komponen outputnya. Yang pertama itu ada monitor, ya itu komponen yang menampilkan proses atau apa yang sedang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua itu ada printer, ya itu untuk menampilkan atau mencetak interpretation dari dari komputer dari komputer. Yang ketiga itu ada plotter, ya, itu sama kayak printer, cuma yang yang membedakannya adalah kemampuan pencetakan datanya. Dan yang keempat itu ada speaker atau yang disebutnya dengan buzzer. Ini ialah untuk menyampaikan informasi ataupun interpretasi hasil pengolahan komputer, cuman dalam bentuk gelombang suara. Nah, kita sudah masuk di bahasan materi yang kelima, yaitu mengenai perangkat media yang paling sering digunakan oleh mahasiswa, dan aku menggunakan flash disk. Secara flash disk ialah pertama kali keluar itu ukurannya kurang dari setengah gigabyte atau hanya sekitar 512 megabyte. Ukurannya lebih kecil daripada ukuran CD atau DVD yang besarnya 700 MB. Namun seiring berjalannya waktu, ke 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 kehadiran flash ini menjadi hal yang wajib dimiliki agar dapat terus mengalami kemajuan teknologi, dan juga dapat bermanfaat untuk aktivitas seperti bekerja. Pada tahap ini, flash disk yang terbaru telah berkembang, dan juga ukurannya yang telah meningkat dari 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64 GB, 128 GB, bahkan menjadi 1 TB atau 1 terabyte. Saat ini banyak sekali merek flash disk yang beredar di pasaran dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda. Ukuran flash uh, maaf, ukuran flash disk yang simple dan dan juga dan dan juga sederhana dirancang agar untuk mudah dibawa. Selanjutnya itu adalah manfaat flash disk itu bisa seperti menjalankan
aplikasi portable, menginstal distribusi Linux, juga dapat digunakan sebagai memori ataupun RAM tambahan, sebagai partisi hard disk, dan juga flash disk ini juga dapat digunakan untuk menyimpan file-file game ataupun permainan. Dan yang keenam itu ada flash disk juga dapat untuk menyimpan file-file dengan aman. Selain itu, flash disk juga dapat untuk membuka ataupun unlock komputer, dan yang ke-8 untuk menyelamatkan PC ataupun komputer yang terinfeksi virus, dan yang ke-9 itu ada dapat sinkronisasi file secara otomatis. Dan kita sudah masuk di bahasan materi yang ke-6, yaitu mengenai fungsi komputer di masa depan, bidang keuangan, dan juga akuntansi. Ini ada fungsi-fungsi yang aku rangkum dari fungsi komputer di masa depan, keuangan, dan juga akuntansi. Yang pertama itu ada analisis data. Yaitu komputer dapat memproses dan juga menganalisis data finansial dengan cepat, juga memungkinkan pembuatan keputusan yang informasional. Yang kedua itu ada transaksi finansial. Komputer memfasilitasi eksekusi maaf komputer memfasilitasi eksekusi transaksi keuangan secara efisien dan juga akurat, baik itu perdagangan saham, transfer dana, maupun pembayaran secara elektronik. Yang ketiga itu ada pemulihan dan juga prediksi. Maksudnya ialah menggunakan algoritma dan juga kecerdasan buatan, sehingga memungkinkan komputer untuk dapat membuat model prediktif untuk membantu dalam peramalan tren pasar, risiko investasi, dan juga kinerja keuangan. Yang keempat itu ada keamanan finansial. Ya, itu komputer digunakan untuk mengamankan transaksi keuangan melalui enkripsi, verifikasi identitas, dan juga komputer dapat memantau kegiatan yang mencurigakan. Yang kelima itu ada manajemen risiko. Ya, itu sistem komputer dapat membantu mengidentifikasi dan juga mengelola risiko keuangan dengan analisis portofolio, simulasi skenario, dan juga manajemen risiko perusahaan. Selain 6 yang ada di slide ini, itu juga ada fungsinya, yaitu ada sebagai perbankan digital. Maksudnya ialah komputer dapat mendukung layanan perbankan digital, termasuk perbankan online, pembayaran digital, dan juga aplikasi perbankan seluler. Yang ketujuh itu ada audit dan juga kepatuhan. Maksudnya ialah komputer memudahkan proses audit keuangan dan juga memastikan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dengan memantau transaksi dan juga menyediakan laporan yang akurat. Dan yang ke-8 atau yang paling akhir itu fungsinya sebagai pengelolaan aset. Dalam investasi, komputer membantu pengelolaan portofolio dan juga alokasi aset untuk mencapai tujuan keuangan.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi-materi yang ada pada uh, PowerPoint ini. Mungkin bisa dilihat sepanjang video banyak sekali kekurangan saya saat saat apa ya saat menjelaskannya. Uh, ya mohon dimaklumi teman-teman. Wah, atau gue mau ngomong apa lagi coba? Apa buatnya buat gimana? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berapa menit? Oke. Mohon maaf teman-teman, apa ternyata saya kelupaan satu materi di tugas 7 ya, ya itu mengenai perangkat jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan juga berbagi sumber daya satu sama lainnya. Jaringan komputer juga merupakan dua ataupun lebih perangkat komputer yang saling terhubung ataupun terkoneksi antara satu dengan yang lain dan juga digunakan untuk berbagai sumber data. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan ini, apa namanya, jaringan privat biasanya memerlukan akses pusat untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator ataupun diperoleh langsung oleh pengguna. Sedangkan untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Ini ada jenis-jenis jaringan komputernya yaitu ada PAN atau yang disingkatnya Personal Area Network, LHN yaitu Local Area Network. Ada CAN atau Campus Area Network, MAN atau yang disingkat dengan Metropolitan Area Network, WAN Wide Area Network, WLAN Wireless Local Area Network, SAN atau SAN yaitu Storage Area Network, POLAN Passive Optical Local Area Network, dan GAN ataupun Global Area Network, dan juga ini VPN yaitu Virtual Private Network. PLAN itu ialah dapat terbentuk ketika dua komputer atau lebih ataupun ponsel saling terhubung satu sama lain secara nirkabel dalam jarak pendek, biasanya kurang dari 30 kaki. Contohnya ketika menghubungkan komputer dengan perangkat lain, misalnya laptop, printer, USB, tablet, dan juga ponsel. Selanjutnya yang kedua itu ada LAN ya itu Local Area Network. Ialah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer secara fisik dalam satu lokasi yang sama. Biasanya LAN digunakan di kantor maupun sekolah untuk memudahkan pertukaran data.
LAN juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya paling kecil dan bisa digunakan oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Selain itu ada CAN atau Campus Area Network adalah jaringan adalah jaringan internet yang lebih besar dari LAN namun lebih kecil dari WAN atau WAN. Jika LAN menghubungkan beberapa komputer dalam satu gedung yang sama, maka CAN menggabungkan beberapa komputer dalam gedung yang berbeda. Namun jaringan CAN mati. Namun jaringan CAN masih terbatas dalam suatu area, tidak seperti WAN yang sangat luas. Contoh CAN adalah jaringan komputer Contoh CAN adalah jaringan komputer dari suatu kampus yang yang memiliki banyak gedung di dalamnya. Ini ada uh, apa namanya gambarannya teman-teman, ada PAN, ada LAN juga, dan ada juga ini CAN ya, yaitu ada yang CAN itu menghubungkan contohnya kayak hostel, perpustakaan, gedung fakultas dan juga universitas. Itu tuh dihubungkan dalam satu jaringan yang disebut dengan CAN atau Campus Area Network. Selanjutnya itu ada MAN atau yang disingkat atau yang dikenal dengan istilah Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang lebih luas dari LAN. Kenapa disebut metropolitan? Itu sebab jaringan tersebut biasanya menghubungkan perangkat dalam suatu kota. Yang ke yang yang kelima itu ada WAN atau Wide Area Network, ialah jaringan komputer yang yang menghubungkan beberapa LAN sehingga memberikan cakupan area geografis yang sangat luas. Luas itu wide. Contohnya itu kayak yang sering digunakan tuh adalah internet atau paketan pokoknya. Yang keenam itu ada WLAN, WLAN pokoknya, atau yang dikenal dengan istilah wireless local area network atau WLAN. Adalah jaringan dengan metode distribusi nilai kabel untuk dua perangkat atau lebih. Ini ada contoh gambaran dari MAN, WAN, dan juga WLAN. Ini ada juga SAN atau yang dikenal dengan istilah storage area network atau SAN, ialah jaringan komputer yang berkecepatan tinggi dan juga menghubungkan sekelompok perangkat penyimpanan ke beberapa server tanpa bergantung pada LAN atau WAN. Contoh SAN itu adalah drive yang terpasang ke server. Ini ada apa namanya? Contoh SAN di paling atas teman-teman bisa dilihat, itu ada storage ke SAN ke apa komputer. Itu ya itulah pokoknya. Selain itu ada POLAN ataupun yang dikenal dengan istilah Passive Optical Local Area Network, ialah
jaringan komputer yang merupakan alter- alternatif dari LAN yang dihubungkan menggunakan kabel optik. Kabel optik terbentuk dari ser- eh, serta optik yang dapat mentransmisikan cahaya dengan sangat baik. Ini ada contohnya di bawah, contoh polan teman-teman bisa kita lihat. Dan yang ke eh, berapa ya? Tujuh. Oh iya, dan yang kesembilan itu ada GAN atau yang disingkat dengan Global Area Network, adalah jaringan yang terdiri dari berbagai jaringan kabel yang saling terhubung yang mencakup area eh, geografis yang luas. Jaringan ini terdiri dari jaringan area yang luas dan banyak jaringan lainnya. Jaringan ini pun digunakan untuk komunikasi di area yang luas dan juga tidak terhubung langsung dengan jaringan apapun. Dan yang ke-10 itu ada VPN, ini VPN ataupun yang dikenal dengan virtual private network, adalah jaringan komputer dengan koneksi terenkripsi melalui internet dari perangkat ke jaringan. Koneksi ter ter ter, eh, ter, ter, terenkripsi memungkinkan pengguna mengirimkan dan juga menerima data seolah-olah terhubung ke jaringan pribadi, walaupun sebenarnya tidak, sehingga sehingga VPN memberikan keamanan uh, pertukaran data dalam penggunaan internet. Ya, baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Mohon maaf bila bila banyak salahnya, ya memang ya iya sih. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Ya, ya itulah pokoknya lah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.